Kamu merasa sendirian meskipun ada banyak orang di sekitarmu. Kamu merasa asing di tengah keramaian yang kamu ciptakan sendiri hanya supaya kamu gak perlu menghadapi pikiranmu. Kamu takut sekali dengan keheningan karena di sanalah semua kesalahan, penyesalan, dan luka lama berteriak minta diperhatikan. Kamu terus mencari gangguan, scrolling media sosial sampai pagi, atau mencari teman bicara yang sebenarnya gak peduli sama kamu, hanya agar kamu gak perlu mendengar suara hatimu sendiri yang sudah lama kamu abaikan. Kenyataannya, kamu bukan sedang merasa sepi, tapi kamu sedang ketakutan. Kamu takut menyadari bahwa selama ini kamu sudah terlalu jauh berjalan meninggalkan jati dirimu dan Tuhanmu. Kamu mencoba mengisi lubang di hatimu dengan pengakuan manusia yang sifatnya sementara, tapi lubang itu tetap menganga. Sekarang, saat keadaan memaksamu untuk diam dan sendiri, kamu menganggapnya sebagai hukuman atau kesialan. Padahal, mungkin saja ini adalah satu-satunya cara agar kamu bisa berhenti berlari dan mulai melihat ke arah mana hidupmu sebenarnya sedang menuju. Lihat dirimu di cermin sekarang juga. Kamu terlihat serius saja di mata orang lain, tapi di dalam sana, kamu hancur berkeping-keping. Kamu sudah terlalu terbiasa berpura-pura kuat, tertawa paling keras di tongkrongan, padahal kamu cuma ingin ada satu orang yang bertanya apakah kamu benar-benar oke. Tapi masalahnya, kamu sendiri gak pernah jujur pada diri sendiri. Kamu menyembunyikan luka itu di bawah tumpukan kesibukan yang sebenarnya gak ada gunanya, hanya untuk membuktikan bahwa kamu produktif padahal kamu hanya sedang melarikan diri. Kita sering menganggap kesepian adalah musuh yang harus dibasmi. Kita merasa gagal kalau hari Minggu kita gak punya janji temu atau gak ada pesan masuk di ponsel. Kita merasa rendah diri saat melihat orang lain tampak bahagia dengan kehidupan sosial mereka yang terlihat sempurna. Kita lupa bahwa banyak dari mereka juga sedang berteriak minta tolong di balik layar ponsel yang mengkilap itu. Kita semua sedang berkompetisi menjadi yang paling terlihat bahagia, padahal kita semua sedang sekarat dalam kesendirian yang dipaksakan. Ada rasa sesak yang tidak bisa kamu jelaskan dengan kata-kata. Rasa kosong yang tetap ada meskipun kamu sudah memiliki semua hal yang kamu inginkan. Kamu mengejar pencapaian, mengejar validasi, mengejar cinta manusia, tapi setelah semua itu didapat, kamu tetap merasa ada yang hilang. Kamu sadar bahwa tidak ada satupun manusia yang bisa mengisi kekosongan itu sepenuhnya. Karena kekosongan itu bukan diciptakan untuk diisi oleh manusia, tapi oleh sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar perasaan suka atau sayang. Kamu sudah terlalu sering mengandalkan orang lain untuk merasa berharga. Saat mereka memuji, kamu merasa terbang. Saat mereka mengabaikanmu, kamu merasa sampah. Kamu memberikan kunci kebahagiaanmu kepada orang lain dan membiarkan mereka menguncinya sesuka hati. Inilah alasan kenapa kamu begitu takut saat sendirian. Karena saat gak ada orang yang memujimu, kamu gak tahu lagi siapa dirimu yang sebenarnya. Kamu kehilangan identitas karena kamu terlalu sibuk menjadi apa yang orang lain inginkan. Sakit memang saat menyadari bahwa pada akhirnya, kita akan menghadapi segala sesuatu sendirian. Tidak ada teman yang bisa menemani saat kamu menghadapi kematian, tidak ada pasangan yang bisa merasakan sakitnya hatimu secara utuh. Kamu hanya punya dirimu dan Tuhanmu. Namun, kamu justru menjauhi Tuhan dan memilih berlindung di balik bayangan manusia yang juga rapuh. Kamu berharap pada sesuatu yang tidak pasti, sambil mengabaikan satu-satunya yang selalu menunggumu kembali dengan pintu terbuka lebar. Kesepian yang kamu rasakan saat ini sebenarnya adalah sinyal. Seperti lampu indikator bensin yang menyala merah di dashboard mobilmu, itu pertanda bahwa energimu sudah habis. Kamu sudah kehabisan bahan bakar untuk berpura-pura. Kamu sudah terlalu capek menjadi sosok yang sempurna di mata dunia.
Rasa sesak itu adalah cara semesta memberitahumu bahwa ada sesuatu yang salah dengan arah jalanmu. Kamu sedang tersesat, dan satu-satunya cara untuk menemukan jalan pulang adalah dengan berhenti berjalan sejenak. Jangan salahkan keadaan atau orang-orang yang meninggalkanmu. Jangan mengutuk takdir karena kamu merasa terisolasi. Mungkin Allah sengaja menjauhkanmu dari kebisingan dunia agar kamu bisa mendengar suaranya kembali. Dia ingin kamu menyadari bahwa selama ini kamu sudah terlalu jauh tersesat dalam labirin keinginanmu sendiri. Dia sedang mengosongkan ruang di sekitarmu agar tidak ada gangguan saat dia ingin berbicara padamu. Sepi ini bukan hukuman, melainkan sebuah undangan eksklusif untuk pulang ke rumah yang sebenarnya. Bayangkan seorang mahasiswa yang setiap hari terlihat sibuk dengan berbagai organisasi dan tugas kampus. Dia dikenal sebagai orang yang paling aktif, selalu ada di setiap acara, dan punya banyak teman di setiap sudut fakultas. Namun, saat jam menunjukkan pukul 2 pagi dan dia sendirian di kamar kosnya yang sempit, tiba-tiba rasa hampa itu datang menyerang dengan hebat. Dia menatap langit-langit kamar sambil bertanya-tanya, untuk apa semua ini dilakukan kalau hatinya tetap terasa kosong dan tidak tenang. Dia mencoba mengusir rasa itu dengan membuka media sosial, melihat story teman-temannya yang tampak lebih bahagia, dan itu justru membuat hatinya semakin teriris. Dia merasa tertinggal, merasa tidak cukup, meskipun secara prestasi dia berada di atas rata-rata. Dia takut jika dia berhenti sejenak, dia akan hancur karena selama ini dia hanya bertahan dengan mengandalkan momentum kesibukan. Baginya, diam adalah ancaman, karena dalam diam dia dipaksa melihat kenyataan bahwa dia tidak benar-benar mengenal dirinya sendiri. Atau lihatlah seorang pekerja kantoran yang sudah mencapai posisi nyaman dengan gaji yang lebih dari cukup. Dia punya segalanya yang dianggap sukses oleh masyarakat, tapi dia merasa seperti robot yang hanya menjalankan rutinitas tanpa makna. Setiap pulang kerja, dia merasa asing dengan orang-orang di rumahnya sendiri, bahkan dengan pasangannya. Ada dinding tinggi yang tidak terlihat, yang membuatnya merasa sendirian meskipun dia sedang duduk di meja makan yang sama dengan keluarganya. Dia mencoba mengisi kekosongan itu dengan belanja barang-barang mewah atau liburan ke tempat jauh setiap tahun. Dia pikir dengan mengganti suasana, hatinya akan ikut berubah. Namun, saat pesawat mendarat kembali di kota asalnya, rasa sepi itu sudah menunggunya di pintu kedatangan. Dia sadar bahwa tempat yang dia cari bukan tentang koordinat di peta, tapi tentang kedamaian yang tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun yang dia punya. Ada juga seorang ibu yang menghabiskan seluruh waktunya untuk mengurus anak dan suami, sampai dia lupa siapa namanya sendiri sebelum menjadi seorang ibu. Dia melakukan semuanya dengan ikhlas, tapi ada saat-saat di mana dia merasa sangat lelah secara mental dan merasa tidak ada yang mengerti bebannya. Saat anak-anak sudah tidur dan rumah menjadi sunyi, dia seringkali menangis diam-diam di dapur hanya karena merasa kehilangan jati dirinya yang dulu. Dia merasa sepi di tengah keriuhan rumah tangganya, bukan karena dia tidak dicintai, tapi karena dia kehilangan koneksi dengan jiwanya sendiri. Dia lupa bahwa sebelum menjadi milik orang lain, dia adalah hamba Allah yang punya kebutuhan spiritual untuk memberi makan jiwanya. Dia terus memberi dan memberi, sampai dia lupa bahwa tangkinya sendiri sudah kering kerontang dan butuh diisi kembali melalui sujud yang panjang dan jujur. Namun, ada satu momen ketika kamu akhirnya menyerah. Bukan menyerah dalam arti kalah, tapi menyerah dalam arti berhenti melawan kenyataan. Kamu berhenti mencoba mencari pengakuan dari orang-orang yang sebenarnya gak peduli. Kamu berhenti memaksa diri untuk selalu terlihat bahagia di depan kamera. Di titik terendah itu, saat kamu benar-benar merasa tidak punya siapa-siapa lagi untuk bersandar, disitulah sesuatu yang ajaib mulai terjadi. Kamu mulai menyadari bahwa sepi ini bukan untuk ditakuti, tapi untuk dinikmati.
Kamu mulai mencoba untuk benar-benar diam, mematikan ponselmu, dan membiarkan dirimu merasakan semua rasa sakit itu tanpa mencoba menghindarinya. Kamu mulai bertanya pada dirimu sendiri, kenapa aku begitu takut sendirian? Lalu kamu menyadari bahwa ketakutan itu muncul karena selama ini kamu mengandalkan manusia yang sifatnya berubah-ubah, bukan pada Tuhan yang Maha Kekal. Perlahan, rasa sesak itu berubah menjadi rasa rindu. Rindu pada momen di mana kamu dulu merasa dekat dengannya, sebelum kamu terdistraksi oleh gemerlap dunia yang menipu. Kamu mulai menemukan kembali kekuatan dalam sujud yang lama, di mana kamu bisa menumpahkan semua air mata tanpa perlu merasa malu atau dihakimi. Kamu menemukan bahwa dalam kesendirian yang paling dalam, justru di sanalah kamu merasa paling ditemani oleh sesuatu yang tidak terlihat namun terasa sangat nyata. Energi yang selama ini kamu habiskan untuk menjaga citra di depan orang lain, kini kamu gunakan untuk memperbaiki hubunganmu dengan Sang Pencipta. Kamu tidak lagi merasa butuh banyak teman untuk merasa berharga, karena kamu tahu bahwa cukup Allah bagimu. Kesepian yang tadinya terasa seperti penjara, kini berubah menjadi tempat perlindungan yang paling aman. Kamu mulai memahami bahwa Allah sedang mengosongkan hidupmu dari gangguan agar kamu bisa mendengar bisikan kasih sayangnya dengan lebih jelas. Sekarang, berhentilah mengeluh tentang rasa sepi yang kamu alami. Jangan lagi mencari alasan untuk melarikan diri dari kenyataan bahwa kamu sedang sendirian. Hadapi sepi itu dengan kepala tegak dan hati yang terbuka. Gunakan waktu ini untuk melakukan evaluasi total atas hidupmu, buang semua kepalsuan yang selama ini kamu pelihara, dan mulailah membangun pondasi iman yang lebih kokoh. Ingat, kamu gak akan pernah bisa menemukan jalan pulang jika kamu terus-terusan berlari menjauhi titik keberangkatanmu. Jangan menunggu sampai kamu kehilangan segalanya baru kamu mau bersujud. Jangan menunggu sampai tidak ada lagi orang yang mau mendengarmu baru kamu mencari Tuhanmu. Bangkit sekarang juga, ambil wudumu, dan ceritakan semua lukamu kepada Dia yang menciptakanmu. Jangan malu dengan dosamu, jangan minder dengan masa lalumu yang kelam, karena luasnya ampunan Allah jauh lebih besar daripada tumpukan kesalahan yang kamu buat selama ini. Kamu hanya perlu satu langkah jujur untuk kembali, dan Dia akan menyambutmu dengan rahmat yang tidak terbayangkan. Jadilah pribadi yang tidak lagi bergantung pada validasi manusia. Belajarlah untuk merasa cukup dengan kehadiran Tuhan di dalam hatimu. Dunia mungkin akan meninggalkanmu, teman mungkin akan mengkhianatimu, dan pasangan mungkin akan pergi, tapi Allah tidak akan pernah meninggalkan hamba-Nya yang mau kembali. Ubah rasa sepi itu menjadi kekuatan, ubah air mata itu menjadi doa, dan ubah kesendirianmu menjadi ibadah. Berhenti jadi pengecut yang takut pada keheningan, dan mulailah jadi pemenang yang menemukan kedamaian dalam ketaatan.